Halo, apa kabar Diana Lovers? Kita ngobrol lagi di studio radio kita di Suara Pendidikan ya. Tentunya dia memiliki semboyan mewujudkan generasi cerdas, lugas, produktif, berkarya menuju teladan dan unggulan. Dan pada saat sekarang ini saya sudah kedatangan dua gadis-gadis cantik ya. Mereka adalah mahasiswa prodi psikologi di Universitas Dianapura Bali. Ada banyak hal yang akan disampaikan pada kita semua saat sekarang ini, terutama hal-hal yang terbaru ya, isu-isu baru yang ada hubungannya dengan masyarakat, dengan sosial media dan lain sebagainya. Dan juga bagi kehidupan kita manusia ke depannya, bagi bapak ibu yang memiliki putra-putri, bagi anak-anak ya memiliki orang tua gitu ya, perlu banget tahu informasi-informasi seperti ini. Barangkali permasalahan ini sering sudah kita jalani gitu ya, cuma saja kita nggak tahu namanya. Oleh sebab itu barangkali anak-anak ini ya, mahasiswa ini akan menceritakannya kepada kita semua. Kita akan membahas satu isu yang disebut dengan inner child trauma, itu trauma yang terbawa sejak anak-anak berusia dini, yang ini akan mengefek gitu ya kepada kehidupannya. Setiap saat dia ke depan, dia masih nyantol dengan permasalahan yang ada, yang disebut dengan inner child trauma ini. Oke, di Anapolars kita akan mulai ya ngobrol dengan kedua mahasiswa ini. Sebelumnya kita akan kenalan dulu dong ya. Nama saya Yaya Wiratanaya. Saya juga adalah host di sini di Suara Pendidikan Dianapura. Juga ada Kak Marta ya yang menjadi teknisi dan juga admin daripada Radio Suara Pendidikan ini yang akan menemani kita dalam podcast yang kita kerjakan hari ini. Hai, selamat ketemu lagi. Apa kabar? Halo Pak Yaya. Oke, baik Halo, dong. Pak. Baik, sehat. Siapa yang mau memperkenalkan dirinya? Ya, kamu dulu boleh. Oke, perkenalkan aku Elsa dari program studi psikologi dan sekarang aku mahasiswa yang ada di semester 4. Oke, Elsa namanya, semester 4 di psikologi Undira. Kemudian? Halo semuanya, kenalin aku Aurel, juga dari prodi psikologi semester 4. Wow, jadi enak banget ya ngobrol sama mereka ini karena mereka adalah generasi yang sangat-sangat paham dengan situasi ya saat sekarang ini, terutama mereka sangat-sangat familiar dengan apa yang disebut dengan informasi, teknologi dan juga komunikasi. Kali ini kita ngobrolin tentang inner child trauma itu ya, ya. Jadi siapa yang mau cerita nih? Kabar tentang inner child ini seperti apa sih gitu ya, biar para pemirsa kita Diana Lovers paham banget awalnya seperti apa gitu ya. Oke, aku dulu kali ya. Jadi inner child trauma itu kayak luka emosional yang terjadi sewaktu kita kecil gitu, dan itu tuh mempengaruhi saat kita nanti beranjak dewasa. Ya, kalau kamu sendiri? Kalau aku sendiri, inner child itu tuh adalah luka batin yang ada di masa lalu, di masa kecil kita, yang itu bisa mempengaruhi pertumbuhan kita pas kita udah gede gitu loh. Jadi kita sering merasa cemas, takut, bahkan kita sering melakukan reaksi-reaksi yang berlebihan gitu. Iya, jadi kayaknya lebih penyebabnya di masa kecil ya. Iya. Apakah bisa dijelaskan itu luka batin itu seperti apa? Artinya didapatkan di mana? Kemudian bentuknya seperti apa? Kok jadi kebawa sampai dia dewasa gitu? Nah, biasanya itu terjadi waktu saat kita bertumbuh kan, Pak. Kan, nah itu bisa jadi pola asuh dari orang tuanya yang kurang, atau mungkin waktu kecil dia mengalami suatu trauma. Nah, dari kecil itu nggak dibenerin gitu loh, Pak. Dibenerin oleh Oleh orang tuanya itu sendiri, atau bahkan anaknya juga tidak menyadari bahwa ternyata dia ini mempunyai trauma gitu. Dan faktornya juga banyak ya, ada dari keluarga, dari teman, atau mungkin juga lingkungan. Jadi maksudnya inner child trauma ini tidak hanya
berasal dari family ya, jadi tidak dari lingkungan keluarga aja. Bagaimana kalau memang keluarga itu mendidik anak-anaknya, putra-putri udah baik gitu, tapi dia juga mengalami hal ini. Apakah mungkin dari faktor sosial yang lain gitu ya, dari masyarakat ataupun dari teman dekatnya itu menyebabkan juga hal seperti ini? Ya, itu bisa juga. Apalagi kalau sempat kehilangan orang terdekat itu juga bisa jadi orang itu ada gitu luka yang mungkin dia bawa sampai dewasa gitu. Ya kayak kita misalkan kehilangan teman yang emang udah akrab banget gitu ya Pak. Kan kadang kan ada rasa kehilangan, takut gitu. Jadi begitu dia dewasa, ketika dia mencintai atau menyayangi seseorang, dia rasa takut kehilangan. Akhirnya justru malah berdampak buruk gitu Pak. Artinya teman dekat itu apakah itu pasangan ataupun kalau kalian cewek nih, teman cowok kalian yang tiba-tiba harus pergi gitu ya, ataupun perginya diambil orang gitu kan sering juga kan, jadi ada kekecewaan gitu. Apakah itu yang menyebabkan inner child trauma ini? Itu bisa juga sih, karena itu juga bisa bikin luka di batin yang nggak bisa dikelasin, dilupain kayak gitu. Bahkan juga ada nih Pak, mungkin waktu kecil gitu ya, dia kehilangan orang tua, sosok orang tua entah itu ibu atau ayah. Ketika dia beranjak dewasa, dia mempunyai pasangan, dia itu bisa overprotective. Karena dia takut kan kehilangan, karena dia udah pernah kehilangan seseorang yang berharga dalam hidupnya. Jadi ketika dia dewasa ya dia takut Pak. Ya, jadi itu asalnya juga bisa dari family ya. Kalau ketemunya udah gede gitu, jadi merasa kehilangannya udah besar gitu ya. Karena putus dengan pasangan itu kan next gitu ya. Dan next setelah proses yang kalian jalani, misalnya seperti itu. Nah, yang kalau kita lihat yang memang inner child ini datangnya dari bagaimana orang tua mendidik itu, contohnya seperti apa, Elsa? Kalau inner child dari kalau aku sendiri ya contohnya tuh kayak dia tuh sering emosi tiba-tiba, gak stabil gitu, terus cemas atau dia tuh sering gemeter kayak gitu, tangannya basah. Terus dia juga kalau misalnya ada pasangan nih, dia tuh bisa membuat hubungan toksik di hubungan itu, dimana dia tuh bisa merusak kenyamanan orang lain, tapi dia mikir kalau dia itu udah nyaman kayak gitu. Padahal yang lain tidak nyaman gitu ya. Iya benar. Terus juga perasaan takut gagal gitu ya juga bisa karena inner child-nya, terus merasa tidak pernah cukup gitu loh hidupnya. Karena dan juga sulit mempercayai orang lain. Itu sih. Kalau ada satu hubungan keluarga, relationship dalam satu family yang tidak harmoni misalnya, sang ayah sama sang ibu gitu ya, sering bertengkar di hadapan putra-putrinya, itu kan sering banget terjadi ya. Di masa-masa saya juga sering terjadi itu. Pertikaian tuh hampir setiap hari terjadi. Apakah ini yang menjadi cikal bakal terjadinya case ini? Apakah menurut dasar ilmu knowledge psikologi ini juga bisa menjelaskan apakah karena permasalahan orang tua gitu ya. Terkadang-kadang kan anak-anak yang tidak ada salahnya tiba-tiba dipukul, harus dijambak rambutnya oleh orang tuanya, padahal yang bermasalah mereka, orang tuanya gitu. Bisakah ini membuat sesuatu tragedi dalam hati mereka yang terdalam, yang disebut dengan inner child trauma ini? Bukan inner child beauty ya, inner child trauma yang terbawa nanti sampai mereka dewasa. Bisa ya? Iya, itu bisa. Itu banyak banget kasus-kasus kayak gitu. Ini sering juga ya terjadi buat kita dan sebagai orang tua juga gitu. Kadang kan ya namanya orang tua mungkin kerjaan banyak atau mungkin punya kesibukan dan pulang kan butuh istirahat menghadapi mungkin pasangannya yang ada trouble. Kan kadang ya emang orang tua tuh berat ya, peran orang tua juga sendiri, tapi itu juga yang menjadi masalah kita tuh karena kadang karena ketidaksadarannya dia tanpa sadar menyakiti anak sendiri gitu. Itu yang sering sih terjadi kalau misalkan inner child itu selalu berhubungan tentang pola asuh gitu Pak. Balik lagi ke pola asuh, bagaimana orang tua itu mendidik dan bagaimana lingkungannya dia mendidik dia gitu. Jadi anak
itu ya pasti selalu sumber dari orang tuanya sendiri, karena kan ya kita hidup ya semuanya kan dari kecil sampai dewasa kan sama orang tua gitu. Aha. Iya, itu betul banget. Selain itu, kalau orang tua sering ribut tuh, anak tuh jadi ada masalah atau apa, dia tertutup. Orang tua tuh jadi nggak tahu ini masalah anaknya apa. Malah anaknya tuh, dia tuh jadiin orang lain tempatnya dia buat cerita, tempatnya dia buat dapat perhatian. Saat dia kehilangan orang lain, dia tuh jatuh banget gitu loh, ketimbang orang tuanya yang nggak ada gitu. Jadi orang lain yang dipakai pelabuhan untuk dia curhat gitu ya, curcol gitu ya. Ya, jadinya anak tuh bergantung gitu sama orang lain karena dia di rumahnya itu nggak dapet posisi yang dia mau gitu, dia nggak dapet maaf misalnya kasih sayang atau perhatian, itu kan akhirnya tanpa sadar juga kita sebagai yang merasa kurang mencari di orang lain, dan ternyata orang lain ada yang bisa memenuhi itu gitu. Luar biasa ini kasus-kasus seperti ini banyak banget terjadi dan berakibat gangguan psikologis pada perjalanan kedewasaan seseorang gitu ya. Karena sebenarnya sebelum kita menemukan solusinya, jalan keluarnya, apa yang harus dilakukan seorang orang tua gitu ya. Sebagai seorang orang tua, menurut kalian yang sudah belajar psikologi ini, apa yang harus di-prepare orang tua ini supaya anak-anak tidak mengalami kejadian-kejadian seperti ini? Kalau menurut aku ya, orang tua itu kalau emang ada masalah atau problem, selesain tuh pakai kepala dingin gitu, obrolin. Dan kalau emang mungkin mau marah itu mending jangan di depan anak-anak. Habis itu anak-anak juga harus sering-sering diperhatiin bagaimana nilainya dia di sekolah, terus tuh bagaimana pertemanannya dia, biar kita tahu dia itu ada masalah atau enggak, biar kita sebagai orang tua bisa bertanggung jawab atas pertumbuhan anak kita gitu. Artinya perlunya komunikasi antara orang tua dan anak gitu ya. Iya benar. Kalau dari aku nih ya, mungkin kita nih Gen Z, kita calon seorang ibu, calon seorang orang tua gitu ya, karena mungkin kita melihat nih orang tua kita begini-gini, jangan dijadiin itu tuh untuk pembalasan dendam. Aku juga dulu kayak gitu, berarti aku juga bisa dong giniin anakku. Nah itu nanti malah lukanya nggak sembuh-sembuh. Jadi dari kita juga harus sadar diri, oke, kita pernah kayak gini, jangan sampai nanti hal ini turun ke anak kita. Dengan gimana caranya, kita perhatiin dulu pola asuhnya, dan waktu kita mau berkeluarga gitu ya kita harus mempersiapkan diri matang-matang, baik secara mental maupun secara ekonomi. Karena yang banyak aku baca gitu ya, berita-berita selalu konflik keluarga itu terjadi karena ekonomi. Jadi disaranin itu kalau emang mau berkeluarga, kita harus siap secara fisik maupun secara semuanya sih gitu. Terus juga memperhatiin dari kecil, karena anak itu sensitif banget ya, ketika kita lalai sedikit aja satu, itu tuh benar-benar mengefek sampai dewasa gitu. Karena aku juga sempat belajar gitu, ada di mata kuliahku tentang bagaimana anak bertumbuh dan berkembang dari kecil. Itu benar-benar ternyata hal sesimpel itu berefek banget sampai besar gitu. Bahkan cara mereka waktu anak kecil dia baru belajar untuk toilet training, tahu gak sih? Itu ternyata itu juga mengefek juga waktu kita dewasa, bagaimana dia bertumbuh gitu. Jadi Elsa dan Aurel, jadi itu kan kalian sebagai seorang anak dewasa gitu ya, yang menilai dari perspektif kalian itu orang tua harus bla 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 gitu ya. Apakah pernah kalian berpikir tentang diri kalian berdua gitu ya? Jadi generasi kalian yang orang banyak bilang generasi ini susah diatur gitu ya, dan cemeng gitu, suka ngatur orang tua, tapi ketika dia dinasihatin nggak bisa diatur, disuruh harus berpakaian rapi, demikian nggak mau, tidurnya diatur, dia begadang terus, tinggalkan gadget sekali-sekali, nggak mau dong gitu ya. Nah kalau dari perspektif kalian menilai diri kalian gimana kira-kira, sehingga orang tua kalian betul-betul sayang banget sama kalian, sehingga tidak pernah terjadi gitu ya hal-hal yang disebut dengan inner child trauma ini barangkali. Ya kadang kita juga anak gitu ya, suka banyak sih, kita juga mungkin dari kitanya sendiri yang emang nggak, ya banyak sih emang kejadian dari Gen Z sendiri yang mungkin
tanpa sadar kita suka melawan, suka tidak mendengarkan. Jadi dari balik lagi ya ke diri masing-masing, kalau kita tuh juga harus sadar. Terkadang aku pun gitu sebagai anak masih suka yang ngelawan gitu, apa sih, nggak suka diatur gitu. Tapi setelah aku melewati banyak gitu ya, aku mulai kayak ngerti, oh dulu kenapa ya ayahku tuh suka mengatur aku begini-begini. Begitu aku dewasa ya aku mengingat ternyata itu emang penting banget. Jadi balik lagi loh, kalau misalkan kita itu juga harus sadar, oh kalau emang nggak suka lebih baik kita diem aja, oke, iyain aja semua perkataan orang tua gitu loh, jangan terlalu banyak membangkang karena itu emang nggak baik, emang dasarnya tidak baik. Gini, Aurel, Gimana? tidak juga bisa didiamkan. Kalau kamu tidak setuju dengan apa yang disampaikan orang tua, kamu juga ngomong. Maunya saya itu seperti ini. Kadang-kadang keterbukaan ini nggak muncul dalam satu keluarga gitu, iya nggak? Itu kalau dari menurut psikologi ya yang aku pelajarin, itu biasanya kekurangan ikatan batin. Betul ya. Jadi ikatan batin antara anak dan juga orang tua itu nggak bisa nyatu, sehingga anak pun mau cerita sama orang tua takut, dan mungkin orang tuanya juga yang gengsi sama anaknya sendiri. Karena ada banyak juga kasus yang kayak aku kan orang tua, masa aku gini sama anakku gitu loh, yang padahal sebenarnya kita juga pengen gitu loh dengar kenapa sih papaku mamaku begini. Aku sendiri dulu ya waktu aku kecil gitu, aku kurang sama orang tuaku karena mereka terlalu sibuk kan bekerja. Tapi begitu aku SMP, terus kita yang coba ngobrol akrab, sampai hal-hal kecil pun kita cerita gitu. Jadi papaku tuh nggak pernah yang namanya gengsi untuk ngomong kayak kak kangen atau segala hal gitu bisa diceritain, atau dia masalah di kantornya pun cerita. Jadi kita ngerasa rumah jadinya lebih nyaman, dan aku jadi lebih aware untuk cerita sama orang tuaku karena mereka membangun chemistry itu kuat gitu. Itu ya, asik banget ya kalau chemistry sudah dibangun seperti itu ya dari awal. Orang tua paham apa yang harus disampaikan. Tentunya orang tua juga perlu belajar, walaupun dia lebih dulu lahir, belum tentu juga selalu ya apa yang dilakukan kepada anaknya selalu benar. Dia juga harus dengarkan putra-putrinya, ya nggak? Maksudnya kan? Ya benar banget, karena ketika emang kalau chemistry kita ada satu gitu ya sama orang tua, udah pasti anak ngerasa nyaman, terus apa-apa tuh bisa diceritain gitu, karena mereka, oh orang tuaku nggak akan marah gitu. Atau mungkin kalau emang dari anaknya nih menurut orang tua kayaknya nggak bener nih, coba dikasih pemahaman yang baik-baik. Dan ini aku juga mempelajari ya, ketika tanteku tuh aku melakukan sebuah kesalahan, dia tuh nggak ngejudging kayak kamu salah, kamu gini-gini. Oke, kamu maunya kayak gini. Jadi dia memberikan pemahaman. Coba kamu bayangin kalau kamu ikut ini, ikut sesuatu gitu, itu efeknya apa untungnya, apa ininya. Jadi dia lebih ke ngasih tahu gitu loh. Jadi dibiarin anak yang memilih, mereka yang sebagai orang tua cuma memberikan jalan gitu, memberikan kayak penglihatan nih, kalau kamu ikut ini Dikasih kebebasan. ya, jadi ini baik dan buruknya, kamu mau pilih yang mana gitu. Kalau Elsa gimana? Orang tua? Kalau orang tua aku sendiri, aku sih sering ngebantah ya, karena Bantah juga ya? karena emang pola pikir mereka itu juga banyak tentang keluarga, karena dia tuh nggak ngertiin perasaan anak gitu loh. Kayak anak itu nggak dikasih berkembang lihat dunia luar. Kayak Elsa sendiri nih, dulu tuh HP itu sering dicek kan, kadang obrolan pribadi sama teman pun dibaca kan. Tuh nggak boleh tutup pintu gitu. Ya. Abis tuh Elsa juga kayak mau keluar gitu sama temen, itu nggak dibolehin. Kayak gitu. Itu sebenarnya salah satu efek kasih sayang orang tua sebenarnya. Maksudnya gitu ya. Mereka itu sayang banget sama kamu supaya kamu gak sakit terus baca HP. Layar HP ini bisa juga bikin trauma dalam saraf-saraf otak kita kalau keterusan. Barangkali maksudnya baik, cuma aja overprotective barangkali disebutnya. Ya. Nah, kita sudah ngobrolin permasalahan yang ada gitu ya. Kalian Elsa dan Aurel dan juga Diana Perlover sudah dengerin banyak case yang terjadi. Dan kalau memang sudah terlalu dalam kejadiannya gitu ya, yang tidak bisa terkontrol sehingga muncul inner child trauma itu, terus kan ada itu penyakit-penyakit yang ada
orang-orang psikolog jadi tahu gitu. Jadi ada apa namanya semacam disorder itu pada anak. Barangkali kalian pernah dengar ya, apa gitu ya? Aku pernah dengar sih, cuman aku belum berani untuk mendalami karena materiku belum cukup sampai ke sana. Jadi Berarti salah ya Pak ya. banyak banget anak muda yang merasakan seperti itu. Jadi terdepresi ya karena kepahitan hidup, melihat situasi keluarganya gitu ya. Mereka itu betul-betul tertekan hidupnya. Ini perlu pertolongan sekalian psikolog ataupun psikiater, sehingga apakah mereka akan harus minum obat secara teratur supaya syaraf-syarafnya betul-betul bisa terbantu. Jadi kalian pernah dengar gak kalau inner child trauma ini sampai ke arah sana gitu ya? Solusinya seperti apa? Kalau dari sisi psikolog itu seperti apa biasanya gitu? Kalau aku sendiri, aku ada pengalaman orang dekat, teman gitu. Dia tuh dituntut sama orang tuanya buat dapet juara 1 terus kan. Itu tuh dia depresi juga sih, akhirnya dia tuh harus konsumsi obat setiap hari. Kalau gitu dia tuh bakalan nggak bisa tidur. Sama dia tuh juga bakalan yang panik tiba-tiba gitu loh, karena dia dapat tekanan gitu dari orang tuanya. Nah, kalau aku sendiri seharusnya ya orang tua tuh nggak kayak gitu sih. Sebenarnya sih kayak nggak terlalu menuntut anak ya, karena kan anak punya gini Yeah. IQ-nya masing-masing kan. Mereka punya cara belajarnya masing-masing, jadi jangan terlalu memaksa mereka buat dapat nilai 100 untuk dapat apa yang orang tua mau juga gitu. Ya, jadi mereka terlahirnya dengan keadaan yang berbeda-beda gitu ya, yang dikasih Tuhan. Jadi sebenarnya kalau memang udah terjadi seperti ini, tentunya kita mencari solusi ataupun penyembuhan seperti apa. Memang sih kita perlu memulai dengan menyadari bahwa kepahitan itu, luka batin masa lalu itu harus dihadapi. Kita harus, masih muda ini harus berani mencoba mencari bacaan gitu, ataupun mau meditasi, mau jalan-jalan, journey gitu ya, jalan-jalan untuk mencoba mencari penyembuhan. Kemudian perlu juga mencari dukungan dari orang-orang yang dekat dengan kalian, orang-orang yang terpercaya, bisa kalian ngerti, ataupun komunitas-komunitas positif yang profesional yang mampu ya mengatasi permasalahan psikologi anak ini. Jangan terlalu dibiarkan diri kalian sendirian ya kalau memang kejadian seperti ini. Ada pertanyaan, apakah inner child trauma ini benar-benar bisa sembuh? Sebenarnya kalau misalkan sembuh mungkin bisa ya. Nah, banyak banget nih kejadian kalau misalnya anak muda itu sering banget kan ngerasa kalau misalnya kita tuh kayaknya aku punya gangguan nih. Terus mereka searching kan, semua ciri-cirinya tuh sama nih. Akhirnya mereka jadi self diagnosis. Nah, itu tuh bahaya juga karena banyak sih, aku sering banget lihat di media sosial mereka tuh suka aduh kayak aku trauma, aku ini, aku depresi gitu, padahal semuanya tuh belum bisa dicek kan. Jadi kalau emang kalian merasa kalau diri kalian itu memiliki sesuatu hal yang salah atau mungkin ciri-ciri itu masuk, lebih baik kalian konsultasi ke orang-orang yang emang bidangnya gitu, kayak psikologi atau psikiater. Jadi supaya kalian tuh bener tahu, oh ternyata masalahku tuh di sini. Jadi itu yang banget diperhatiin, kalau kita tuh nggak boleh self diagnosis, karena kita sendiri pun psikologi gitu, kita belajar, kita pun kadang suka ada yang ini aku banget ya, ini aku banget, tapi kembali lagi dosen-dosen selalu bilang kalau kita tuh nggak boleh self diagnosa gitu. Ya, dari segi ilmu kehidupan ya yang saya tahu gitu ya, penyembuhan hal-hal seperti ini bukan berarti kita melupakan masa lalu gitu ya, tetapi cobalah belajar menerima situasinya. Kita coba tilik lagi hati kita ya. Bisa nggak kita berdamai sama diri kita? Kita harus berdamai dengan keadaan kita, gitu ya. Berdamai dengan situasi ya, yang pernah ada, dengan pengalaman masa lalu kita, sehingga kita tidak lagi merasa permasalahan-permasalahan itu terus-terusan mendepres kita, mengkontrol kita setiap hari. Jadi mudah-mudahan ke depannya gitu, jika ada kalian mendapatkan case seperti ini, kalian bisa mencoba ya berdamai sama diri sendiri, terima aja gitu ya. Kepahitan, semua orang pernah merasakan apa yang disebut dengan kepahitan hidup. Tetapi bagaimana sampai di mana dia mampu ya menerimanya,
ya. Karena kalau nggak diterima, adik-adik sekalian ya, yang mahasiswa ini, berbagai macam penyakit akan menggerogoti kita. Karena kita hidup dalam deep pressure ini gitu ya, under the pressure. Jadi kita perlu menerima apa adanya, syukuri apa yang ada gitu ya. Barangkali itu jalan keluar. Healing, kalau kalian kan punya istilah pengen healing gitu ya, sebenarnya nggak perlu jauh-jauh healing ya. Lihat hati kita gitu ya. Benar. Bisa nggak hati kita menerima situasi seperti ini? Mungkin itu kalau dari perspektif kalian anak-anak Gen Z ini, jadi memperhatikan, mengelola kejiwaan kalian, karena akibat barangkali Anda menyalahkan orang tua gitu. No, nggak boleh seperti itu. Mampukah kita menerima apa yang sudah berlalu gitu ya, dan perbaiki ke depannya. That's it. Barangkali ada manfaatnya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Barangkali ada hal yang lain Elsa dan Aurel yang mau disampaikan. Yang Pak Yaya bilang itu benar sih. Belajar kita tuh harus menerima semua yang udah pernah terjadi. Mungkin kita kok yang namanya lupa ya nggak bisa ya melupakan masa lalu, itu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan cuma berdamai. Ketika kita damai, hati kita tenang, pasti kita ke depannya menjalani hidup juga lebih baik gitu. Karena yang kayaknya filosofi juga pernah bilang kan, kalau emang pikiran kita sehat, pasti tubuh jasmani kita juga ikutan sehat. Iya, betul. Barangkali Elsa punya sesuatu yang barangkali ada faktor lingkungan akan bisa membantu penyembuhan. Bisa nggak Elsa? Kalau faktor lingkungan bisa sih. Itu biasanya kita butuh banget support dari teman, keluarga gitu. Itu support itu dibutuhin karena biar kita tuh semangat. Tuh. Merasa aman gitu. Iya, kayak gitu dah. Jauhi lingkungan toksik. Betul. Kalau emang merasa kita tuh di suatu tempat kita tuh ngerasa nggak dapat benefit yang serupa gitu, atau mungkin membuat kita tuh makin terpuruk, lebih baik kita keluar. Karena kita punya hak juga buat untuk keluar dari semua itu. Lebih baik kita menyelamatkan diri sendiri. Iya, terus nggak nyakitin diri sendiri atas semua yang pernah kita alami. Itu sebenarnya bukan salah kita juga gitu. Jangan ngambil kesimpulan kalau semua yang kita lakuin ini yang mungkin buruk buat diri kita, itu salah kita tuh enggak sebenarnya gitu. Berusaha aja gitu nerima semua yang udah terjadi sama kita. Betul. Jadi itu untuk pengalaman ya, untuk kedepannya ketika kita ada di situasi itu, kita mengerti, oh ini emang udah nggak baik, lebih baik go gitu. Oke, betul. Sebelum kita mulai ngobat gitu ya, pakai medicine gitu, barangkali perlu kita menarik diri lagi gitu ya. Jadi rasa nyaman itu sebenarnya adalah, saya setuju dengan Elsa, adanya support system. Jadi seseorang yang memiliki penyakit apapun, di beberapa hal yang pernah saya baca gitu ya, support system keluarga itu penting banget bagi kesembuhan sang pasien. Ya, saya juga mengalami dalam kehidupan keluarga, ketika orang sakit tidak disupport, dia tetap akan menjadi drop gitu ya. Walaupun dia seberapa banyak dia minum obat, kalau nggak ada support itu lewat. Nah, barangkali itu yang penting dari perbincangan kita. Ketika kita sudah mengalami dan melihat inner child ya, trauma ini, barangkali orang-orang yang seperti itu perlu disupport, perlu dihibur, ditemani, ya, diberikan kasih sayang. Barangkali itu support system yang paling pas. Iya, support system paling penting itu selalu keluarga orang tua, Pak. Jadi ya kita sebagai calon orang tua, suatu saat in the future kita punya anak gitu. In the future ya. Iya. Ya kita harus aware sih sama anak gitu. Terus juga sebagai orang tua gitu yang juga harus aware tentang apa sih nih topik-topik yang terjadi sama anak-anak. Jadi kayak lebih kepo gitu, karena tanteku sendiri gitu, dia tuh selalu kepo apa nih yang terjadi lagi happening di kalangan anak-anak. Dia cari tahu, dia mengelola. Jadi ya emang harus saling peduli sih, karena kalau kita peduli gitu, saling orang tua peduli sama anak, anak peduli sama orang tua, udah pasti membangun sebuah hubungan itu ya lebih kuat gitu. Luar biasa ya. Jadi obrolan kita betul-betul relate banget ya. Jadi lengkap banget kita sudah menyampaikannya gitu ya. Elsa, Aurel, jadi memberikan banyak dari sisi keilmuan, kemudian case-case yang sering terjadi di lapangan, itu akan sangat membantu
kita ke depannya dalam pelayanan, terutama kalian menjadi seorang psikolog nantinya akan menjadi dasar kalian untuk menjadi penyembuh lah gitu ya. Paling tidak dengan mendekatkan diri dengan pasien dan lain sebagainya. Barangkali di penutup kita apa yang bisa kita rangkum dari obrolan kita antara Elsa dan Aurel ya, sebagai host ya, tentunya kita akan mencari benang merah dari obrolan kita. Apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat agar inner child trauma ini nggak terjadi ke depannya. Kalau aku sendiri ya, aku cuma nyaranin supaya jangan miskom sama keluarga. Miskom itu apa ya? Miskomunikasi. Miskomunikasi ya. Apapun yang terjadi tetap komunikasi sama orang tua, karena susah senang tuh kita sama orang tua, bukan sama orang lain. Orang lain tuh bisa ada banyak pas kita lagi senang aja nih, pas kita lagi susah tuh mereka nggak bakalan selalu ada gitu. Betul. Jadi jangan naruh semua dunia kalian tuh ke orang lain hanya karena kalian sayang gitu aja. Betul. Balik lagi ya, pasti selalu apa-apa pasti orang tua. Jadi utamain segala sesuatu, kamu ada masalah apapun itu coba untuk cerita sama orang tua, dan orang tua juga pasti kan adalah pasti rasa yang empatinya kepada anaknya sendiri. Jadi kalau kita sama-sama tahu kan rasanya enak ya. Kalau kita mau misalkan ada suatu masalah terus anak dan orang tua sama-sama tahu nih, jadi mereka bisa ngerti gimana ya jalan ke depannya gitu. Jadi lebih baik kalau emang kalian sesuatu lebih baik diceritain. Terus juga kalau emang dulu mungkin kalian ngerasa aduh aku pernah mengalami banyak hal yang kurang, nah mulai dari sekarang dipenuhi masing-masing itu semua. Apa yang kamu mungkin dari dulu gak pernah kamu rasain, kamu lakuin. Jadi coba penuhi kebutuhan-kebutuhan yang dalam diri kamu sendiri. Gitu aja. Oke, mantap banget ya obrolan kita di podcast kita di Suara Pendidikan Dianapura The Sound of Campus ini. Terima kasih banyak Elsa, terima kasih banyak Aurel yang sudah berbagi ya. Mudah-mudahan obrolan kita ini ada manfaatnya bagi masyarakat tentunya. Jadi paling tidak kita memiliki apa yang disebut dengan self healing ya, agar kita mampu mengobati diri sendiri ketika kita merasakan tekanan-tekanan itu sudah mengarah ke apa yang disebut dengan inner child trauma. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Jika ada informasi-informasi yang melengkapi ini, barangkali Dianapura Lovers bisa tulis di bawah ini ya, di tag di bawah ini ya. Selamat bekerja, selamat menikmati hidup yang indah ya, dan juga selamat berjuang.